Halo kabar semuanya, balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas satu smartphone mid-range yang udah ditunggu-tunggu. Nggak lain nggak bukan, Samsung Galaxy A56 5G. Udah di tangan saya. Jadi langsung aja, pertama-tama kita unboxing dulu. Oke, jadi langsung aja di sini udah ada Samsung Galaxy A56 5G warna Awesome Olive atau yang warna kehijauan. Ini adalah hero color untuk Galaxy A56 5G tahun ini. Ini dia kotaknya tipikal Samsung, tidak tebal-tebal, masih dengan tulisan Galaxy A56 5G di sebelah sini. Tulisannya ini ada gambar handphonenya, dan langsung aja kita buka. Oke, seperti biasa ini ada kotak di dalam kotak, dan ini ada SIM card ejector. Ya, seperti biasa ada SIM card ejector. Habis itu nih kita kalau buka ya ada kabel USB-C seperti biasa dan juga user manual quick start guide. Dan ini dia untuk smartphone-nya Galaxy A56 5G. Ini dia yang Awesome Olive bagian back covernya dengan modul kamera yang baru fresh ya secara tampilan, tapi kita buka dulu. Oke, untuk leteknya ini layarnya kita coba nyalain. Dan kurang lebih seperti ini desain dari Galaxy A56 5G, dan apa aja sih yang beda dan baru di smartphone-nya Samsung ini, langsung aja kita bahas abis ini. Yang pertama udah pasti kita bisa lihat desainnya baru, ini udah berbeda dibandingkan Galaxy A55 yang sebelumnya. Jadi kalau mau disamping-sampingin atau gimana pun ya udah kelihatan ini adalah smartphone Samsung yang lebih baru. Selain dari segi warna yang baru, juga dari segi kamera bump atau modul kameranya yang sekarang ketiga lensanya itu nggak dipisah-pisah lagi tapi disatuin dengan strip seperti ini. Saya sih suka dengan tampilannya, jadi kelihatan lebih fresh, dan ya itu dia yang penting berbeda dibandingkan seri Galaxy A sebelumnya. Terus untuk dimensi perangkat sebenarnya ya masih mirip-mirip aja, tapi Samsung bilang kalau Galaxy A56 ini lebih tipis kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian kalau kita ngelihat di sisi-sisi perangkat ya, untuk USB-C masih ada di bagian bawah seperti biasa dengan speaker dan SIM tray. Terus di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume, di bagian atas ada mikrofon, dan di sisi kiri polosan aja. Nah ini untuk bagian frame-nya masih dengan material metal dengan finishing yang brush metal, jadi kelihatan cakep. Saya suka dengan finishingnya seperti ini. Dan untuk material yang digunakan di bagian back cover ini masih menggunakan kaca yang sudah dilapisi dengan Gorilla Glass Victus Plus di bagian belakang dan juga di bagian layarnya. By the way, untuk urusan warna yang saya pegang sekarang ini adalah versi Awesome Olive atau yang lebih kelihatan kayak warna hijau. Untuk alternatifnya masih ada 3 warna lainnya, yaitu warna pink, ada warna putih, dan warna hitam atau grey. Jadi total ada 4 pilihan warna untuk Samsung Galaxy A56 5G. Kalau dari yang saya lihat, khususnya untuk warna olive dan pink, ini punya saturasi yang tidak terlalu tinggi, lebih ke warna-warna pastel gitu, jadi memang bukan yang gonjreng, sehingga kalau menurut saya bisa lebih diterima lah untuk banyak kalangan. Jadi mau yang berwarna, ada 2, kalau pengen yang lebih aman ada putih sama yang grey tadi. Nah untuk di bagian layar, ini sebenarnya dari segi specs ya masih sama dengan Super AMOLED 120Hz, ya masih oke lah standar Samsung. Tapi yang berbeda di Galaxy A56 5G tahun ini adalah ukurannya yang naik sedikit. Jadi sebelumnya di Galaxy A55 itu masih di 6,6 inci, sekarang dia naik ke 6,7 inch. Jadi layarnya sedikit lebih besar dibandingkan versi yang sebelumnya. Kemudian masih ngomongin soal specs, nah ini juga yang penting banget dan banyak ditanyain. Jadi untuk Galaxy A56 5G ini dia menggunakan chipset Exynos 1580. Terus untuk RAM-nya ada 2 varian, yaitu 8 dan 12 GB, sedangkan untuk storage-nya itu dia ada dari 128 dan 256 GB. Kemudian untuk bagian baterai, ini juga menjadi satu poin yang meningkat di Galaxy A56 5G. Ya, dia kapasitasnya 5000 mAh, tapi untuk dari segi chargingnya akhirnya ini sudah bisa menggunakan 45 watt super fast charging alias sama seperti versi flagshipnya Samsung. Jadi harusnya pengisian baterai bisa menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Untuk segi performance, saya tentu belum bisa ngomongin macam-macam, namanya juga baru cobain, baru unboxing, belum hantu itu dan segala macam. Tapi kalau yang dikatakan sama Samsung tadi, kalau Galaxy A56 5G ini punya peningkatan dari segi performance itu sekitar 20% dibandingkan seri sebelumnya. Habis itu untuk mendukung performance di Galaxy A56 5G ini juga sudah diberikan vapor chamber yang lebih besar dan dikatakan 15% lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Jadi dengan peningkatan performance dan juga ada vapor chamber yang
lebih besar, harusnya sih dari segi performa Galaxy A56 5G ini pasti bisa banget diandelin untuk macem-macem pemakaian, entah mungkin yang standar-standar dari scrolling dan komunikasi, atau juga untuk yang lebih intensif seperti content creation dan juga untuk main game. Dan kalau kita ngomongin Samsung tentu nggak bisa lepas juga dari segi software. Nah ini pasti banyak banget ditanyain, gimana bang software dari Galaxy A56 5G. Jadi ini cukup unik ya Galaxy A56 5G karena dia sudah berjalan di Android 15 dan One UI 7. Ini saya bilang unik karena saat video ini dibuat ya, satu-satunya smartphone atau seri smartphone Samsung yang sudah menggunakan One UI terbaru itu adalah Galaxy S25. Udah ya. Galaxy Z Fold yang terbaru, Galaxy S24 series itu belum ada yang kebagian One UI terbaru. Malah A56 duluan yang kebagian One UI terbaru. Jadi menurut saya adalah satu selling point yang cukup unik dari Samsung karena softwarenya lebih baru. Habis itu kalau kita ngomongin AI-nya juga sudah pasti ada di Galaxy A56 5G, tapi dia memang bukan Galaxy AI seperti yang kita temui di versi flagship. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pilihan yang disediakan sama Samsung di seri Galaxy A56 5G ini sudah cukup banyak ya. Ada beberapa yang sudah bisa dipakai dan ini sebelumnya sudah hadir di seri flagshipnya duluan. Untuk melihat daftar-daftar dari AI yang terdapat di Galaxy A56 5G, kita bisa masuk ke menu setting. Habis itu di bagian advanced features kita bisa lihat ada yang tulisannya intelligent features ya. Jadi bukan Galaxy AI tapi intelligent features. Namanya juga kan awesome intelligence ya kalau disebut Samsung. Di sini kita bisa lihat ada object eraser, ada best face ya. Best face itu adalah fitur yang bisa ngebantu kita dapetin foto yang pas gitu. Misalnya kita lagi foto rame-rame atau segala macam, ada yang merem segala macam, nah itu bisa dibikin melek ya, jadi matanya nggak ketutup, mungkin ada yang mangap segala macam. Ini sebelumnya udah sempat saya bikin videonya waktu di Galaxy S series kemarin, yaitu fitur foto anti merem. Nah ini sebenarnya mirip seperti yang itu, atau bukan mirip, sama tepatnya. Habis itu untuk filter juga di sini diperbarui sama Samsung di bagian kamera. Ini adalah salah satu fitur favorit saya di Galaxy S25 series sebelumnya karena filternya sangat customizable dan bisa membuat foto menjadi lebih menarik dengan tuning-tuning yang sangat personalized. Jadi kita bisa geser saturasinya, bisa geser kontrasnya, bahkan nambahin film grain sendiri di Galaxy A56 5G. Ini udah ada. Next, ada juga auto trim. Nah, ini bakal berguna untuk kita pakai saat ngedit video. Mungkin ada scene-scene tertentu yang pingin dipotong secara otomatis supaya lebih simple. Nah, kita bisa pakai fitur auto trim. Jadi, itu dia. Ini adalah beberapa fitur AI yang terdapat di Samsung Galaxy A56 5G. Satu lagi, terakhir kita masuk ke bagian kamera. Ya, dari segi desain dia sudah kelihatan lebih fresh dengan kamera BAM yang diperbarui. Habis itu kalau misalnya kita masuk ke UI kameranya, sebenarnya ya familiar bagi yang sudah menggunakan One UI 7, One UI terbaru ini sudah menggunakan UI kamera yang terbaru, lebih clean dan lebih mudah digunakan karena di sini ada satu tombol ya di bagian kanan, di atas tombol untuk muter-muter kamera. Ya di sini ada menu-menu segala macam, jadi lebih gampang untuk diakses. Terus untuk mode-mode fotonya sendiri ya masih cukup lengkap. Kita bisa lihat di sini ada Pro Video, ada Night, ada Food, Panorama dan segala macamnya sudah tersedia semua di Samsung Galaxy A56 5G. Next, untuk perekaman video juga dari segi resolusi tidak banyak berubah. Untuk resolusi maksimal di perekaman kamera belakang, dia masih bisa di 4K atau UHD. Di sini 30 fps, sedangkan untuk di kamera depan masih sama-sama di UHD 30 fps juga ya. Jadi kamera depan dan belakang sama-sama bisa ngerekam di resolusi 4K. Untuk sampel foto-fotonya bisa langsung lihat sekarang. Saya ambil beberapa aja menggunakan Samsung Galaxy A56 5G. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan dikomentarin aja. Dan abis ini berikut sedikit sampel videonya. Oke, ini tipis-tipis buat sampel video dari kamera belakangnya Galaxy A56 5G. Resolusi 4K 30, itu lagi berisik banget, banyak kendaraan lewat, jadi seberapa clear audio saya bisa ketangkepnya silahkan didengar sendiri. Kita coba di sini, detail-detailnya bisa kelihatan dengan cukup baik. Fokusnya sini untuk Galaxy A56 yang lain yang warna light gray, ini yang pink, tapi kelihatan kayak putih ya. Tapi kalau kayak ini baru kelihatan agak sedikit lebih pink. Lihat ke sebelah sana kondisi sekitar, warna-warnanya ya kurang lebih begini untuk kamera belakang dari Galaxy A56 5G. Nah, sekarang ini dia untuk kamera depannya dari Galaxy A56 5G, masih sama-sama di resolusi 4K 30 fps. Dan di situ kita bisa lihat warna-warnanya, warna batanya di situ, dynamic range,
audio bisa didengar juga. Kalau misalnya kena lampu, nah ini ada lampu softbox di depan dan belakang. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana menurut kalian? Oke atau enggak? Komen aja di bawah. Oke, jadi itu dia yang baru-baru dari Samsung Galaxy A56 5G. Ada beberapa peningkatan yang menarik sekali dari smartphone dari Samsung ini. Kalau first impression saya tentu ini adalah smartphone yang menarik ya, karena dia ada peningkatan dari chipset yang dikatakan bisa punya performance 20% lebih kencang, ada vapor chamber yang lebih luas, baterai yang ngecasnya lebih cepat, sudah 45 watt, dan tentu saja desain yang kelihatan lebih fresh dengan camera bump yang lebih kelihatan bagus lah ya, menarik sekali dibandingkan versi yang sebelumnya. Sampai sini pasti pada penasaran juga gimana bang soal harganya dari Samsung Galaxy A56 5G terbaru ini. Jadi untuk Galaxy A56 5G ini terdapat 3 varian yang bisa kalian pilih. Varian paling base itu adalah 8128, ini harganya adalah Rp6.199.000. Habis itu ada 8256, ini di Rp6.699.000. Sedangkan yang paling tinggi ini hadir dengan 12256GB dengan harga Rp7.199.000. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan harga Samsung Galaxy A55 5G tahun lalu, emang ada peningkatan ya sekitar Rp200.000 untuk semua seri Galaxy A56 5G tahun ini. Tapi Samsung juga ngasih promo bernama Samsung Reservation Plus. Jadi ini adalah suatu program di mana kita sebelum membeli smartphone-nya kita beli kayak kupon gitu. Kuponnya di sini harganya adalah Rp100.000. Kita bisa beli sampai nanti tanggal 26 Maret 2025 dan nanti setelahnya pas kita mau beli Samsung Galaxy A56 5G ini kita bisa dapat potongan harga Rp300.000. Jadi kita bayar vouchernya Rp100.000 tapi kita dapat benefit potongan harga hingga Rp300.000. Yang mana kalau kita hitung-hitung ya malah jadinya lebih murah dibandingkan seri Galaxy A55 5G tahun lalu. Jadi itu dia sedikit ngomong-ngomong singkat dari si Galaxy A56 5G. Kalau menurut kalian gimana? Menarik atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat yang ingin tahu lebih lengkap, mungkin dari segi smartphone-nya atau mungkin dari reservation plus segala macam, bisa cek link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, guys, kita aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Semoga video ini ngebantu buat referensi bagi yang udah pingin beli. Boleh di-share, boleh di-like juga kalau kalian suka video ini. Saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.